tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena perlindungan kasih setiamu Tuhan atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh Kau berikan kesempatan untuk sekali lagi beribadah memuji muliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, Kau jamah setiap kami, layakkan setiap kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami yang kami miliki, kami semua yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau, kami bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan curah kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hindarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua ada waktunya. Ada saatnya kita mengalami seperti yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Tapi percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya itu indah tepat pada waktunya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak
sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati Tuhanlah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita-Mu mengalir tempat ini Tuhan, dan kami rindu untuk setiap kali Kau beri kesempatan, kami akan melayani Engkau. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi kita. Haleluya. Bukti dari segala yang kulihat, bukti dari segala yang aku lihat. Iman kita berkuasa.
ibadah kami, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama. Kami mengucap syukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membawa berkat bagi setiap kami yang hadir. Kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami. Bahkan pengurapan hikmat Tuhan yang maha tinggi, yang maha luar biasa itu ada pada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami, sehingga hidup kami lebih memperkenankan diri di hadapan Kau, lebih memuliakan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan Kau urapi, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan kembali. Shalom. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Ya, di dalam Tuhan kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan hidup kita. Amin. Bahkan ketakutan kita, Tuhan sanggup menggantikan dengan yang namanya sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Jadi dikatakan supaya kita menguatkan setiap hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini seringkali terganggu, gitu ya, dengan yang namanya masalah, tantangan, ketakutan dan lain sebagainya, kegelisahan bahkan, sehingga hati kita itu seringkali lemah. Gitu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita, supaya kita tetap menguatkan hati kita. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan yang namanya semangat. Kalau hati kita ini penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, saya yakin kita tidak punya semangat di dalam hidup ini. Tetapi kalau dibalik Bapak Ibu, hati kita ini tetap mengucap syukur sama Tuhan, hati kita tetap kuat, hati kita tetap percaya gitu ya kepada janji-janji Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya yakin kita akan timbul yang namanya semangat itu di dalam kehidupan kita. Dan semangat ini sangat kita butuhkan supaya kita tetap bisa melangkah maju di dalam kehidupan ini. Apapun lah, dalam dunia usaha pekerjaan, di dalam pelayanan, kalau kita sudah semangat kita ini hilang, semangat kita ini kendor, sepertinya tidak akan terjadi sesuatu yang namanya kemajuan. Tetapi kalau semangat kita tetap ada di dalam hidup kita, karena ini firman Tuhan, saya yakin akan ada kemajuan demi kemajuan, sehingga kita bisa boleh melihat juga mujizat demi mujizat. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan ada upah bagi usahamu. Upah ini bukan berarti hanya sebatas materi saja, tetapi saya katakan kalau hati kita ini tetap positif, kita memiliki semangat, upah kita adalah kekuatan dari Tuhan. Kita juga akan menerima yang namanya penghiburan. Bahkan sakit penyakit pun bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Masalah tantangan pun pasti diberi yang namanya jalan keluar oleh Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya membaca sebuah kisah gitu ya, orang yang suka naik gunung, hiking, trekking gitu ya. Saya punya teman ini suka berjalan, suka naik gunung Bapak Ibu. Dia bawa perlengkapan, sepatu dan lain sebagainya. Nah, tapi ini bukan cerita di Indonesia, karena ini ada di negara yang 4 musim. Nah, pada saat itu musim dingin, musim winter, seorang pemuda ini mulai hiking, gitu, mulai trekking di sebuah pegunungan, begitu. Dan tidak lama cuaca ini, karena di pegunungan Bapak Ibu, seringkali cuaca itu berubah-ubah. Yang awalnya mungkin cerah, begitu ya, tapi tiba-tiba bisa ada angin dan lain sebagainya. Dan pada saat itu sang pemuda ini menghadapi yang namanya angin kencang
Bukan cuma angin saja, tetapi ada satu badai, yaitu badai salju. Nah, salju ini es itu dingin Bapak Ibu. Tapi alangkah lebih dinginnya kalau salju itu ada plus tiupan angin. Nah, itu pasti membuat seseorang ini kedinginan, meskipun dia sudah pakai perlengkapan yang luar biasa, khusus untuk jalan di pegunungan, khusus untuk menghadapi badai sekalipun, gitu ya. Tetapi yang namanya manusia ini sangat terbatas. Dia sudah mulai kedinginan, dia sudah mulai menggigil, tangannya sudah mulai beku, ya sudah mulai kaku tangannya, susah untuk digerakkan. Plus lagi karena namanya di pegunungan ini cukup tinggi, kurang lebih 2.300 meter lebih, begitu ya, di atas permukaan laut, sehingga oksigen itu menipis, begitu. Nah, sang pemuda ini mulai kehilangan yang namanya harapan. Tetapi tidak lama kemudian dia menemui, dia terus jalan meskipun tertatih-tatih, meskipun jalannya pelan, dia masih kuat-kuatkan gitu. Akhirnya menemukan sebuah pondok kecil yang kosong. Ada rumah kayu gitu yang kosong kecil begitu. Dia mulai mengetuk. Dia menyangka mungkin ada penghuninya. Dia minta mohon pertolongan mungkin begitu, karena dia ini pada akhirnya itu tersesat Bapak Ibu. Nah, sehingga akhirnya dia masuk, ternyata kosong, tapi dia menemukan sebuah ranting. Dia ranting kayu begitu yang cukup kering karena ada di dalam sebuah pondok ini. Karena kalau di luar sudah tidak bisa dia ambil ranting terus dia bakar dengan korek apinya untuk menyalakan api, tidak mungkin bisa karena ada badai, angin dan basah semua. Nah, di dalam pondok itu ada ranting kecil yang kering, dia mulai nyalakan ranting kering ini. Dia mulai menyalakan yang namanya api. Nah, api ini mulai menyala. Meskipun api ini kecil, Bapak Ibu, karena rantingnya juga kecil, gitu ya, api ini sangat kecil, tetapi singkat cerita Bapak Ibu, di dalam penghujung dari cerita saya ini, akhirnya dia selamat. Dia akhirnya ditemukan oleh beberapa anggota penyelamat, akhirnya dia ditemukan dalam kondisi yang baik, gitu. Nah, kesimpulan saya Bapak Ibu, api itu ternyata bisa menyelamatkan nyawanya. Api yang kecil tadi, meskipun api ini tidak besar, api itu tidak spektakuler Bapak Ibu, tapi api yang kecil itu mampu menjaga dia, mampu melindungi hidupnya, sehingga dia bisa tetap hidup, dia bisa akhirnya bisa berjalan saat ada pertolongan datang, dia masih punya yang namanya harapan. Bapak Ibu, semangat di dalam hidup ini, saya katakan, kadang cuma kecil semangat kita, bagaikan api yang kecil ini. Tetapi saya yakin, meskipun semangat kita ini kecil, Bapak Ibu, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kita tidak perlu patah semangat, Bapak Ibu. Ternyata ada upah yang menanti. Tuhan tidak minta kita harus jadi atau menemukan api yang besar, lilin raksasa mungkin begitu setiap saat, karena kadang orang itu semangatnya bisa naik turun. Tetapi yang penting kita tidak boleh patah semangat sampai hilang semangat kita. Tuhan hanya minta kita untuk menjaga api kecil di dalam hidup kita, semangat kita ini untuk tetap bisa menyala. Semangat yang kecil saya katakan, kalau itu disertai dengan iman yang kuat, ini bisa menghasilkan satu cahaya yang besar di tengah kegelapan kehidupan kita. Amin. Percaya Bapak Ibu? Percaya dengan Tuhan kita, ya, yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan cuma butuh kita punya semangat yang kecil yang disertai dengan iman. Kalau kita sudah putus harapan gitu ya, sudah tidak punya semangat lagi, ini bahaya. Orang itu berbahaya. Dia tidak bisa mengalami satu progresif di dalam hidupnya, kemajuan di dalam hidupnya. Nah, kisah tersebut Bapak Ibu mengajarkan kita untuk tetap yang namanya menjaga semangat di dalam hidup kita. Semua orang saya katakan, entah itu usianya sudah tua, entah itu usianya masih muda, entah itu jabatannya tinggi, entah dia tidak punya jabatan, orang yang mungkin punya pekerjaan yang besar, mungkin
belum memiliki pekerjaan sekalipun, saya katakan semua orang harus memiliki yang namanya semangat dalam hidupnya. Karena banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa diraih. Dikatakan firman Tuhan, janji firman Tuhan tadi, kita akan mendapatkan yang namanya upah. Entah itu prestasi, pendapatan yang mungkin lebih tinggi, meraih juga perkenanan Tuhan di dalam iman kita, di dalam kita mengiring kita kepada Tuhan. Nah, Paulus menggambarkan selama ini, gitu ya, selama hidup manusia itu bagaikan seorang olahragawan, betul ya? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan orang hidup itu seperti seorang atlet, seorang olahragawan. Di dalam kehidupan seseorang olahragawan, seseorang ini harus berjuang, harus punya semangat. Saya cerita sedikit Bapak Ibu, saya punya keluarga, dia ini seorang binaraga, Bapak Ibu, angkat besi. Nah, saat ini dia lagi mempersiapkan dirinya untuk ikut lomba, nggak tahu kalau nggak salah bulan Agustus atau apa. Nah, karena saya cukup dekat dengan keluarga ini, saya tahu begitu apa yang dilakukan. Ternyata untuk menjadi seorang olahragawan, untuk menjadi seorang atlet itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, waktu-waktu jam olahraganya harus tepat, harus dijaga, jam tidurnya pun harus dijaga. Dia tidak boleh tidur sembarangan, mau tidur tengah malam, mau tidur pagi hari, mau tidur mungkin sore, nanti bangunnya tengah malam bergadang dan lain sebagainya. Tidak bisa. Ternyata ada satu perjuangan yang harus dilakukan. Dan saya katakan perjuangan ini bisa dilakukan, bisa sukses, bisa goal. Saya katakan kalau ada semangat di dalam hidupnya. Kalau tidak ada semangat, pasti tidak bisa, Bapak Ibu. Pasti tidak akan bisa maju, tidak bisa berhasil. Saya katakan. Tetapi firman Tuhan, balik lagi Bapak Ibu, ini sudah menjadi kuncinya, begitu ya. Kunci kalau kita jaga hati kita, gitu ya, kita bersemangat, pasti ada upah, dikatakan. Pasti ada yang namanya keberhasilan. Saya juga memiliki seseorang, hidupnya penuh, banyak masalah, banyak tantangan dalam hidupnya, tetapi dia punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tetap setia sama Tuhan, dia tetap setia melayani. Dia tidak pernah ngomel, tidak pernah marah sama Tuhan. Hasilnya bagus, hasilnya ada upah, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saya katakan semangatlah yang menjadi namanya motivasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu untuk melalui persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa goal di dalam meraih yang namanya cita-cita. Bapak Ibu, saya katakan Amsal 17 ayat yang ke-22. Ini ayat-ayat yang sudah sering kali kita baca, kita tahu, tetapi Tuhan gerakkan saya supaya kita mengingat kembali. Dikatakan Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau tidak salah tahun 2019 saya pernah bawa renungan tentang itu ya, efeknya placebo dan nocebo. Ya, itu saya kasih contoh, kasih satu kesaksian orang yang dalam tanda kutip dibohongi, gitu ya, dibohongi oleh seseorang karena dia sakit, dia dibohongi untuk minum obat, gitu ya. Tapi obatnya ternyata isinya cuma pil, gitu ya. Tetapi karena pemikirannya, hatinya, dia percaya, dia tahu, sehingga dia bisa gembira. Akhirnya tepung tadi bisa menyembuhkan dia. Ini ada efek-efek tertentu di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Punya motivasi dia untuk sembuh. Nah, kalau balik lagi kepada firman Tuhan, dikatakan ada hubungannya ternyata antara orang itu kalau gembira dengan semangat. Ternyata ini berhubungan erat. Orang yang bersemangat, saya katakan, hatinya juga akan bergembira. Amin, Bapak Ibu. Kalau hati kita bergembira, dikatakan tubuh kita bisa sehat.
Ini ada hubungan yang tidak terputuskan gitu ya, antara semangat dan kegembiraan dengan hati yang gembira. Ini sangat berhubungan. Kalau seseorang itu, sekali lagi saya katakan, bersemangat, hatinya ini tidak mudah digoncang dengan yang namanya masalah, tantangan, persoalan dalam hidupnya. Karena dia punya satu motivasi. Seperti keluarga saya yang jadi atlet binaragawan itu. Dia lapar, dia tahan, dia makan tidak enak, dia tetap makan, gitu ya. Mungkin jam tidurnya harus begini, harus cukup, dia harus berkorban, dia punya semangat, dia melakukan itu semua dengan hati yang gembira, Bapak Ibu. Sehingga saya katakan seseorang bisa goal pada akhirnya, seseorang bisa berhasil. Saya menjumpai beberapa orang yang kebalikannya, yang tidak bersemangat, mukanya ditekuk-tekuk Bapak Ibu, mukanya loyo, mukanya tidak gembira, karena kebetulan seseorang itu memang anaknya baru meninggal, gitu ya. Tapi banyak orang yang memberitahu dia, ya sudahlah, kita tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihan, gitu ya. Karena kenapa? Kalau hatinya sakit terus, hatinya tidak gembira, semangatnya tidak ada, orang itu bisa cenderung sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ya, nah, satu hal yang gencar dikerjakan iblis, Bapak Ibu, ini berbahaya, yaitu yang namanya membunuh semangat anak-anak Tuhan. Karena kalau orang itu sudah tidak punya semangat, orang itu akan mudah mundur dari Tuhan. Orang itu akan akan mudah untuk mengakhiri hidupnya juga. Karena kenapa? Sudah tidak punya semangat lagi di dalam hidupnya. Nah, ini kita sangat harus waspada, berhati-hati, karena iblis ini pekerjaannya salah satunya yaitu membunuh semangat anak-anak Tuhan. Beragam persoalan yang seringkali menimpa seseorang, acap kali membuat seseorang itu kehilangan semangat, loyo, tidak berdaya, menyerah di dalam keadaan. Mungkin bicaranya, ya aku berserah sama Tuhan, tetapi kalau diselidiki, hatinya ini sudah tidak berpaut lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak punya yang namanya semangat. Banyak orang yang tidak bersemangat menghadapi dalam kehidupan ini. Persoalan, masalah, mungkin masalah rumah tangga, pekerjaan, mungkin anak-anak muda jodoh, takut dengan masa depannya, mungkin orang-orang yang tua ketakutan dengan sakit penyakitnya. Ini gampang sekali membuat seseorang itu kehilangan yang namanya semangat. Kita harus percaya, kita harus beriman, dikatakan, ditambah kita harus bisa mengontrol hati kita untuk tetap kita memiliki api tadi. Kita tetap memiliki semangat tadi. Meskipun kecil, saya katakan, begitu ya, kita akan mendapatkan upah. Tetapi saat kita memiliki, saya balik, semangat, maka kita bisa menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan ini. Amsal 18 ayat yang ke-14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, Bapak Ibu, kita sekali lagi harus bersemangat di dalam hidup ini, sehingga kita bisa menanggung setiap penderitaan kita. Nah, kita akan belajar dua contoh, Bapak Ibu, dua orang yang di dalam hidupnya itu tetap semangat meskipun mengalami banyak persoalan di dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9, ini wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, sebenarnya iblis ini akan membunuh semangat dari wanita ini. Tetapi tetap wanita ini bersemangat di dalam hidupnya untuk sembuh, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan imannya. Mungkin semangatnya sangat kecil sudah, tetapi masih ada. Dia tetap pelihara. Dia begitu dengar ada Tuhan Yesus, dia mau bersemangat, ingin berjumpa. Matius 9 ayat 22 ini sebagai buktinya. Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak
saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi wanita ini meskipun ada di dalam persoalan, masalah penderitaan sakit penyakit, dia tetap bersemangat untuk sembuh, untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Teguhkanlah hatimu. Maksudnya Tuhan Yesus memberikan pelajaran untuk tetap bisa semangat. Hasilnya apa? Ada upah, ada mujizat yang dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Yang kedua Bapak Ibu, dalam cerita Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini adalah Kaleb Bapak Ibu. Meskipun Kaleb ini sudah tua, ditulis dalam Alkitab 85 tahun, tetapi dia masih memiliki semangat di dalam hidupnya seperti dia berumur 40 tahun. Artinya Bapak Ibu, pada saat berumur 40 tahun dia diperintah Musa, begitu ya. Nah, akhirnya baru terjadi satu hal yang spektakuler, begitu ya. Pada usia 85 tahun, berarti penantiannya Bapak Ibu 45 tahun dia. Jadi 45 tahun dia mengalami masalah, dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Di dalam penantiannya belum ada satu janji kemenangan, belum ada satu janji kedahsyatan yang dibikin oleh Allah, mujizat Tuhan. Tetapi dia dikatakan, aku ini kayak orang muda, kayak pada saat aku umur 40 tahun, gitu ya, seolah-olah seperti aku ini 45 tahun sebelum saat ini. Kenapa? Karena dia memiliki semangat di dalam hidupnya. Dia menanti cukup lama, fisiknya pasti merosot. Tidak berarti kalau punya semangat terus fisiknya semakin kuat, tidak serta-merta seperti itu Bapak Ibu. Tetapi fisik bisa melemah. Dia menggembara di padang gurun. Ini gambaran dunia penuh dengan penantian di dalam menerima janji tanah perjanjian itu. Cukup lama, bukan cukup, saya katakan lama sekali, begitu ya. Mungkin kita yang memiliki masalah, tantangan, persoalan di dalam dunia ini sudah doa sama Tuhan 1 tahun, 2 tahun, mungkin belasan tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Tetapi kita harus tetap punya semangat, karena pasti ada endingnya bersama dengan Tuhan. Ya, pasti ada pemeliharaan Tuhan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dengan cepat Bapak Ibu, semangat-semangat apa yang harus kita miliki. Yang pertama, semangat untuk melakukan perubahan di dalam hidup kekristenan. Ini hidup yang penuh dengan perubahan. Artinya berubah lebih baik tentunya ya, bukan berubah menjadi tidak baik. Jangan berprinsip terus Tuhan Yesus ini kan tidak berubah, begitu ya. Lalu kita tidak mau mengalami perubahan karena mungkin kita berpikir Tuhan Yesus sudah berubah. Yang tidak berubah itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kuasanya, kekudusannya, kekuatannya, pertolongannya, ya itu tidak berubah. Tetapi kita sebagai umatnya, kita harus senantiasa berubah supaya keadaan kita bisa lebih hari lebih baik. Keadaan kita bisa lebih hari lebih menyerupai Tuhan Yesus. Kenapa? Inti kehidupan kekristenan adalah yang lama berlalu, gitu ya, yang baru itu sudah terbit. Artinya apa? Ada perubahan di dalam kehidupan ini. Setiap hari kita harus bersemangat untuk mengalami yang namanya perubahan. Perubahan yang baik ya, tentunya lebih lagi mengasihi, lebih lagi sabar, gitu ya, lebih lagi menjadi berkat dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang apatis, yang tidak mau berubah, gitu ya, acuh tak acuh, bahwa aku percaya Tuhan ya sudah cukup,
aku tidak mau jadi berkat, aku tidak mau maju, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, semangat untuk menghadapi tantangan. Nah, ini kita harus punya semangat menghadapi tantangan. Jangan kalah dengan yang namanya peperangan di dalam kehidupan kita. Hidup Kristen ini kan saya ibaratkan adalah peperangan. Seketika saat menjadi seorang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus, iblis juga akan menyerang. Ingat ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu suka sekali menyerang anak-anak Tuhan lewat persoalan, tantangan, hambatan demi hambatan yang membuat iman kita ini goyah, yang membuat semangat kita itu pudar, bahkan hilang. Itu pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu kita harus berani menghadapi tantangan ini. Kita harus bersemangat untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Jangan lemah, jangan malah takut, Bapak Ibu. Satu hal, firman Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan, ini kan bagi kita sebagai umatnya. Jadi jangan terus kalau kita ini ditakut-takuti dengan segala kondisi. Oh, kalau aku melakukan itu nanti malah tidak karu-karuan, atau lain hal, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kita mulai takut, kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai saat ada tantangan di depan kita, kita malah putus asa, kita menyerah dengan yang namanya keadaan. Saya katakan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Amin. Bila kita bersama dengan Tuhan. Ingat janji Tuhan, Mazmur 91 ayat yang ke-7 dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Tuhan memproteksi kita, Tuhan melindungi kita, asal kita tetap semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai nanti kita ada persoalan mundur sama Tuhan. Oh, nanti kalau makin ikut Tuhan makin banyak persoalan. Siapa yang bilang begitu, Bapak Ibu? Orang yang tidak percaya sama Tuhan aja juga banyak tantangannya kok. Tapi nilai bonus, nilai plus bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, ada tantangan, kita tetap dilindungi disertai Tuhan. Amin ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, semangat untuk mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Jangan berhenti, jangan stuck, Bapak Ibu. Kita harus berjuang, bersemangat untuk mengalami yang namanya kemajuan. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah bawa tentang seorang ini. Nah, ini ceritanya tentang binaragawan, Bapak Ibu. Ya, Marjorie Newlyn. Nah, Marjorie Newlyn ini mungkin kalau Bapak Ibu ingat cerita saya, usianya itu 72 tahun. Nenek ini memelihara banyak piaraan kucing, ya dicatat gitu. Nah, karena kucingnya ini kan pasti makan, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu kan makannya cat food mungkin gitu ya. Kalau anjing kan dog food, ini cat food gitu. Nah, karena kucingnya ini cukup banyak, dia kalau beli itu selalu satu sak, satu tempat gitu, satu sak ya. Satu sak itu isinya 25 kg. Nah, awal-awalnya mungkin nenek ini karena sudah bertahun-tahun, mulai usia mungkin 50-60an dia sudah pelihara. Di penghujung kira-kira umur usia 72 tahun, dia sudah mulai keberatan ngangkat sak yang isinya 25 kilo tadi. Dia mulai kesal gitu dalam hidupnya ya. Dia mulai ngomel, Pak aku sudah tidak kuat lagi dan lain sebagainya. Mungkin banyak teman-temannya juga mengatakan, oh iya usiamu itu sudah 72 tahun. Gitu ya, kamu ngangkat sak 25 kilo meskipun kamu seret ya kamu belum tentu kuat. Begitu ya. Lalu dia punya ide gitu ya, punya ide pada saat itu dia mungkin melihat menonton televisi seorang binaragawan. Nah, terus dia juga ikut bergabung karena di dekat rumahnya ada sebuah tempat fitness di Philadelphia, Amerika sana. Terus dia mulai ikut fitness, tapi teman-temannya mengatakan
Jangan sembarangan kamu ngangkat-ngangkat, nanti kamu uklek balutmu, nanti kamu bisa terkilir dan lain sebagainya. Lah, lalu temannya mengenalkan dia sama personal trainer atau PT gitu ya, namanya Richard Brown. Nah, Richard Brown ini mulai melatih sang nenek ini, melatih mungkin disuruh ngangkat besi atau beban yang mungkin cuma setengah kilo, 1 kilo dan lain sebagainya. Tapi si Richard Brown tadi sebagai personal trainernya, dia ini heran gitu ya. Ini nenek semangatnya luar biasa, ngalah-ngalahi dengan orang-orang yang usia 20-30 tahun. Mereka bersemangat sebentar, terus tidak semangat. Dia latihan mungkin seminggu 7 kali, ya di minggu-minggu pertama seperti itu. Tetapi anak-anak muda ini mungkin di minggu-minggu kedua, ketiga mulai bolos. Tapi nenek ini luar biasa, semangat sekali. Ini menjadi satu perhatian khusus gitu ya bagi PT ini. Selain semangat dari nenek tadi, kerajinannya, juga nenek ini usianya 72 tahun. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita di dalam waktu berkisar hampir 2 tahun, sang nenek ini berhasil mengangkat beban 50 kilo. 50 kilo. Dia cuma target, dia mengatakan kepada PT-nya, pokok aku bisa ngangkat sampai 25 kilo, aku cukup. Karena aku ini punya piaraan kucing cukup banyak, aku harus beli makanannya. Tapi dia berhasil mengangkat beban 50 kilo. Nah, lalu sang PT tadi mendorong dia, gitu ya, untuk ikut kontes, gitu ya, bodybuilding. Nah, dia suruh ikut kontes. Nah, karena kontes ini tidak ada yang khusus gitu ya untuk usia yang 70 tahun gitu, tidak ada, cuman sampai 45 tahun ke atas pada saat itu. Akhirnya dia diikutkan di kategori 45 tahun ke atas untuk seorang wanita, dan akhirnya luar biasa, banyak penonton yang kagum, bukan kagum saja, tetapi usianya sudah 74 tahun, tadi 72, dia latihan kurang lebih 74 tahun, dia pada saat ikut kontes, dia akhirnya memenangkan perlombaan angkat besi tadi. Dan bukan cuma satu saja pialanya Bapak Ibu, karena ini sudah luar biasa, dia ajak di dalam kontes-kontes yang lain, dan akhirnya terkumpul 40 piala dan banyak piagam, bukan cuma di Amerika, tetapi di Italia, di Jerman, ataupun Prancis. Nah, Bapak Ibu, semangat nenek ini menghasilkan yang namanya ketekunan, saya katakan. Dan itu membawa dia untuk mencapai satu prestasi yang luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita, Bapak Ibu. Asal ada semangat, Bapak Ibu, kita harus bersemangat untuk menghadapi atau untuk mengalami yang namanya kemajuan. Entah Bapak Ibu di dalam bidang apa, kita harus tetap bersemangat di dalam hidup ini, di dalam Tuhan, untuk mencapai ada tantangan, ada kemajuan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam Yesaya 40, Yesaya ini ya, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Intinya kita harus memiliki yang namanya semangat, sehingga kita bisa berjalan, bahkan berlari gitu ya dalam kehidupan, dan dikatakan oleh firman Tuhan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena ada upah tadi, ayat yang pertama, upah yang diberikan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Apa? Perlindungan, penyertaan, kekuatan, jalan keluar, mujizat, dan lain sebagainya. Marilah kita tetap tinggal dan menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru, sehingga kita bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Terus bersemangat Bapak Ibu untuk melakukan perubahan. Perubahan ini bukan berarti malah jelek, malah nggak sabaran, malah jadi pemarah, bukan, tetapi lebih baik, lebih benar lagi, lebih kudus lagi di hadapan Tuhan. Bersemangat juga untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, karena tidak ada satupun
manusia dalam bumi di dunia ini yang tidak punya tantangan dalam kehidupan, masalah demi masalah itu silih berganti, itu hal yang biasa, yang luar biasa itu Tuhan kita. Amin. Jangan pernah menyerah dengan masalah-masalah yang dibuat oleh kuasa jahat atau iblis. Dan kita harus bersemangat untuk melakukan kemajuan di dalam kehidupan ini. Ada peningkatan di dalam kehidupan rohani ataupun jasmani kita bersama. Apapun yang kita alami, ingat janji Tuhan bahwa masalah itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Tuhan yang menciptakan kita, tenang aja. Meskipun kita rasanya sudah tidak kuat, tapi percaya satu hal, Tuhan tidak mungkin mengizinkan masalah yang melebihi dari kekuatan kita itu kita alami. Kita percaya setelah itu kita bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh Tuhan mampukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjaga hati setiap kami, sehingga kami tetap memiliki semangat meskipun mungkin kecil Tuhan karena beban kehidupan kami yang cukup berat, tetapi kami tetap mau pelihara semangat kami karena kami percaya Engkau menjanjikan sebuah upah bagi setiap kami, yaitu kekuatan, penghiburan, jalan keluar, bahkan mujizat demi mujizat boleh kami alami bersama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan memampukan kami untuk mengingat bahkan melakukannya. Berkati hamba-hamba-Mu, Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarganya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka, untuk mereka boleh memimpin, membimbing setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini untuk lebih hari, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang melayani, Tuhan sudah memberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, maka meskipun menghadapi tantangan masalah kesulitan, kita tetap bersemangat, kita tetap percaya dan menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia akan berikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Terima kasih kepada Pak Genti yang sudah melayani. Pada besok Kamis tanggal 29 kita ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama di ibadah pada hari Kamis besok tanggal 29 di tempat ini dilaksanakan tetap jam 9 pagi. Ya, ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan katakan bersama lewat pujian ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
bahwa kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu di dalam menjalani kehidupan ini kami mau belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan yang baru kami boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami boleh tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat, dia akan mampu menghadapi segalanya bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bersemangat, dia akan keluar sebagai pemenang. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang, yang menjamin dan memberikan kemenangan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Itulah yang Tuhan janjikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Bapak Trinity yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan. Karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan, lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia membawa kami semakin sungguh-sungguh mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diselenggarakan oleh semua gereja Tuhan pada besok hari Kamis tanggal 29 Mei. Supaya setiap umat Tuhan boleh bersama-sama hadir, sehingga kami boleh, oh Tuhan, mengalami makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memantapkan iman rohani kami, sehingga membuat kami semakin bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa pula untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mungkin ada mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mungkin ada mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mungkin ada mereka sedang menghadapi masalah tantangan. Bila mereka boleh tetap bersemangat, mereka boleh tetap bersukacita, mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan. Ya, mereka boleh mengalami janji Tuhan, kemenangan itu terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.